karunia ukhuwah Ramadan penuh hikmah, bisa berjalan dengan lancar sampai akhir acara. Amin ya robbal alamin. Sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita ucapkan basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan, saya Maya Nurholizah dan juga rekan saya, Alvin Budiman, selaku pembawa acara, akan membacakan kegiatan kajian pada hari ini. Yang pertama, pembukaan, kedua pembacaan susunan acara, ketiga pembacaan tata tertib, keempat pembacaan tilawah dan sari tilawah, kelima sambutan ketua pelaksana, keenam sambutan koorda jakban, ketujuh sambutan koorwil, kedelapan kajian oleh Ustadz Abu Takeru, kesembilan sesi tanya jawab, kesepuluh pemberian kenang-kenangan, ke-11 games, 12 pembacaan doa penutup, 13 foto bersama, dan terakhir penutupan. Baik, sebelum ke acara selanjutnya, izinkan saya di sini untuk membacakan tata tertib terlebih dahulu. Diharapkan untuk seluruh peserta menyimak dan melaksanakannya. Terima kasih. Baik, tata tertib yang pertama yaitu peserta wajib hadir sebelum jam pelaksanaan kajian online Ramadan dimulai, yaitu pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Peserta sudah diizinkan masuk dan acara akan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, peserta wajib mengisi absen kajian online Ramadan yang akan dibagikan dalam chat box Zoom. Yang ketiga, peserta yang hadir 30 menit setelah kajian dimulai tetap wajib mengisi absen. Yang keempat, peserta wajib menggunakan format nama underscore asal institusi. Contoh, Sekardian Azhara underscore Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Yang kelima, peserta wajib on kamera pada saat kajian online Ramadan berlangsung dengan menggunakan virtual background. Dan yang keenam, bagi peserta yang berhalangan untuk on cam atau kendala teknis lainnya, wajib lapor kepada panitia. Yang ketujuh, selama kajian, peserta diharapkan untuk menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali pada saat sesi tanya jawab. Yang kedelapan, untuk pertanyaan dapat melalui chat room Zoom dengan format nama underscore asal institusi underscore izin bertanya atau bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk follow IG Jakban FKMPI. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan tilawah dan sari tilawah Quran. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10-13 yang akan dibacakan oleh Kak Ibrahim dan Kak Arifia. Dipersilakan untuk semua peserta dapat membuka Al-Qurannya masing-masing untuk membaca dan menyimak bacaannya. Baik, kepada Kak Ibrahim dan Kak Arifia, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk membacakan tilawah dan sari tilawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khairan minhum ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب
بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا تغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Ibrahim dan Pak Arifia yang telah melantunkan tilawah dan sari tilawah Quran. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dari kegiatan kajian kita hari ini diberkahi Allah sampai akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Pelaksana Kajian Ramadan. Kepada Kak Muhammad Zaid, waktu dan tempat kami persilahkan. Cek apakah suara saya masuk? Dengar, Kak. Masuk, Kak. Sebelumnya mohon maaf ya, nggak bisa pakai virtual background dikarenakan kalau pakai virtual background nanti layarnya itu semua. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du.
Yang terhormat Mas Yendri Sugiyatno selaku Koordinator Wilayah Jawa FKMPI yang sudah berkenan hadir pada acara kita pagi hari ini. Yang saya hormati Koordinator Daerah FKMPI Jakban ataupun yang mewakili, serta teman-teman para hadirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita dapat berjumpa pada acara kajian ini yang semoga acara ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya. Semoga nanti kita diberikan syafaat di yaumil kiamah nanti. Allahumma amin. Para teman-temanku, di sini saya mewakili atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik berupa bantuan moral ataupun bantuan material, tenaga, pikiran, sehingga bisa terlaksana acara kita pada pagi hari ini. Kami sebagai panitia belum bisa membalas apa-apa, hanya iringan doa. Semoga apa yang telah dilakukan dari teman-teman panitia nanti bisa dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para tamu hadirin yang berkenan hadir di acara kajian Ramadan kali ini. Semoga kehadiran teman-teman dicatat oleh Allah sebagai amal baik. Dan tak lupa pula kami atas nama panitia mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya bila mana kami dalam memberikan sarana ataupun prasarana baik nanti dalam tutur kata ataupun etika kurang pas atau kurang berkenan di hati para tamu hadirin. Sekali lagi saya mewakili panitia meminta maaf karena pada dasarnya kami hanya manusia biasa yang tidak sempurna. Kiranya cukup sekian sambutan dari saya. Apabila saya pribadi dalam memberikan sambutan banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila pun ada hal positifnya, ya, itu semata senantiasa 100% datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Zaid atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Koordinator Daerah Jakarta Raya Banten yang akan diwakili oleh Kak Jernih Maipa. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih MC. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas, Kak. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in amma ba'du. Puji syukur yang pertama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga bisa mengikuti kegiatan kajian Ramadan yang dilaksanakan oleh FKMPI Koordinator Daerah Jakarta Raya Banten pada hari ini. Salawat serta salam kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Atas syafaat beliaulah kita bisa berada di tempat ini, atas kerja keras beliau, usaha beliau untuk menegakkan agama Islam sehingga kita bisa merasakan syafaat Islam sampai saat ini. Yang terhormat Koordinator Wilayah Jawa Mas Yendri Sugiyatno, yang terhormat Muhammad Zaid selaku Ketua Pelaksana pada kegiatan kajian Ramadan kali ini, dan yang saya hormati dan saya sayangi rekan-rekan anggota aktif atau peserta semua yang ada di Zoom room ini, yang ada di room Zoom ini, mohon maaf. Yang pertama
saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan semua yang telah menyempatkan hadir pada kegiatan kajian Ramadan yang dilakukan oleh FKMPI Korda Jakban. Saya selaku Wakil Koordinator Daerah FKMP Jakarta Raya Banten, mewakili Koordinator Daerah Jakarta Raya Banten, Elijah Aulia Rizky Dalimunte, yang kebetulan hari ini sedang berhalangan hadir, dikarenakan ada satu dan lain hal yang juga tidak bisa ditinggal gitu. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua sudah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk mengikuti kajian ini. Semoga apa yang kita dapat dari sini, semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz maupun pembicara kita pada hari ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa menjadi bekal kita untuk melanjutkan kehidupan menjadi lebih baik lagi, untuk menjadi seseorang yang lebih bermanfaat lagi kepada sesama, baik itu kepada alam maupun kepada sesama manusia. Saya rasa cukup sekian sambutan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Jernin Maifai atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Koordinator Wilayah Jawa kepada Mas Yendri Sugiatno. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah terdengar, Kak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi an'amana bin mu'atil iman wal islam wa nusolli ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Koordinator Daerah FKMPI Jakarta Raya Banten, Mbak Elijah, dan juga yang terhormat Wakil Koordinator Daerah FKMPI Jakarta Raya Banten, Mbak Jerni Maipe, beserta rekan-rekan jajaran fungsionaris daerah FKMPI Jakarta Raya Banten tahun 2021. Yang terhormat Ketua Pelaksana dalam kegiatan kajian online Ramadan yang bertemakan kurma, karunia ukhuwah Ramadan penuh hikmah, beserta jajaran rekan-rekan panitia. Yang saya hormati juga Ustadz Rizal Fadli Nur Hadi yang pada kesempatan ini menjadi narasumber, dan juga yang terhormat rekan-rekan peserta dalam kegiatan kajian online Ramadan tahun 2021 ini. Pertama yang utama sekali, bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita mampu merasakan rasa bahagia, nikmat Islam, dan juga nikmat iman. Yang pada kesempatan ini kita juga bisa mengikuti kegiatan kajian dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada manusia terbaik, manusia yang menjadi suri tauladan kita, manusia yang senantiasa menegakkan keadilan, memerangi kebodohan, yakni Nabi Muhammad SAW. Karenanya kita dapat menikmati indahnya Islam penuh dengan keceriaan. Pertama yang ingin saya sampaikan, saya Yendri Sugiatno mewakili rekan-rekan fungsionaris nasional KMPI tahun 2021 mengucapkan banyak terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami pada kegiatan kajian online pada pagi menjelang siang hari ini. Salam dari Sekretaris Jenderal untuk rekan-rekan fungsionaris daerah dan juga rekan-rekan panitia. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, apresiasi yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan FKMPI Jakarta Raya Banten, rekan-rekan panitia yang telah bersusah payah melaksanakan kegiatan ini. Semoga apa yang menjadi perbuatan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kajian pada pagi menjelang sehari ini adalah kurma, ya, karunia ukhuwah Ramadan penuh hikmah. Semoga nantinya apa yang disampaikan oleh Ustadz menjadi manfaat bagi kita semua, yang seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Jerni dapat terimplementasikan atau dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam kehidupan berkeluarga ataupun kehidupan bermasyarakat di lingkungan kita masing-masing. Untuk itu semoga acara ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat berjalan dengan lancar. Hambatan demi hambatan yang nantinya kita lalui bisa
dilalui secara bersama-sama dari teman-teman panitia dan juga teman-teman peserta nantinya. Semoga kegiatan seperti ini tidak hanya sekali dilaksanakan, namun pada bulan suci Ramadan ini kegiatan yang seperti ini terus berjalan, terus dilaksanakan. Semoga bulan yang penuh berkah ini menjadi ladang amal kita untuk bisa memperbaiki diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi semangat dalam melaksanakan kegiatan ini. Semoga berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Yendri atas sambutannya. Baik, sebelum kita beranjak ke acara inti, kita mau sedikit tanya nih kepada para peserta. Alhamdulillah puasa kan hari ini? Puasa dong, harus puasa ya. Nah, Kak Alvin, oh iya, kita juga ada jargon nih buat para peserta supaya lebih semangat. Gimana Kak Alvin, bisa dicontohin? Iya, betul, Kak. Sebelum kita jargon, Kak, kita ini dulu nih, pesertanya belum pada on cam nih. On cam sama on mic dulu ya. Kita iya, bakal jargon dulu. Ya. Yuk. Yuk di on cam sama on mic ya diaktifin ya. Mic ya sama kameranya. Oke, langsung kasih tahu aja kali Kak Alvin gimana? Ya, baik, Kak. Baik, sebelum itu kepada panitia, silakan kirim jargonnya ya, biar pesertanya bisa baca. Nah, udah baik, udah ada ya, udah ada jargonnya tuh di room chat. Silakan untuk dilihat saja ya. Nah, nanti untuk gerakannya kalian lihat Kamaya ya. Nah, kalau untuk ininya saya nanti yang pimpin. Nah, kalau kami bilang manisnya kurma, kalian bilang setara manisnya ukhuwah Islamiyah penuh hikmah. Ya. Bisa, harus bisa. Yuk teman-teman, kita jargon supaya lebih semangat. Ya, yuk pada on cam yuk. Ada yang belum on cam tuh, Kak. Iya, masih banyak nih, Kak, yang belum on cam nih. Ayo. Oke. Gimana, siap, Kak? Kita langsung mulai aja. Ayo kita mulai. Ya, baik. 1, 2, 3. Manisnya kurma. Setara manisnya. Ukhuwah Islamiyah. Penuh hikmah. Kayaknya masih kurang nih, Kak. Iya, masih kurang nih. Sekali lagi kali ya. Ayo yuk, semangat yuk. Kita sekali lagi. Sekali lagi ya. Siap. Siap, Kamaya? Siap, Kak. Siap. 1, 2, 3. Manisnya kurma. Setara manisnya ukhuwah Islamiyah penuh hikmah. Terima kasih kepada teman-teman. Terima kasih teman-teman. Oke, langsung aja kita ke acara inti, yaitu kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Takeru. Pada kajian kali ini akan dipandu oleh moderator kita yang cantik, yaitu Kak Suci. Kak Suci, apakah udah hadir? Hadir. Oke, baik. Langsung aja ya, kita MC, saya selaku MC akan menyerahkan kepada Kak Suci. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan kembali selamat datang kepada para peserta kajian hari ini yang alhamdulillah kita masih bisa berkumpul pada kesempatan hari ini meskipun acara ini dilakukan secara daring. Semoga tetap semangat ya sampai akhir, harus dong semangat. Sebelum acara inti pada kajian ini dimulai,
izinkan saya memperkenalkan diri kembali nih, walaupun tadi udah dikenalin sama MC, biar lebih dekat aja kita. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suci Anissa Umar selaku moderator kajian hari ini. Lalu untuk susunan acara yang akan dilaksanakan, yang pertama ada kajian dari pemateri kita, Ustadz Abu Takeru. Setelah kajian akan dilakukan dengan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, yang dimana untuk sesi tanya jawab ini dibatasi untuk 3 pertanyaan aja. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya tentang materi yang akan disampaikan nanti, bisa langsung tanya aja di kolom chat dengan format nama _ asal institusi _ izin bertanya. Atau bisa juga buat teman-teman yang mau on mic dipersilahkan banget. Tapi sebelumnya pakai fitur raise hand dulu ya, biar panitia tahu teman-teman mau on mic. Nah, selanjutnya saya akan membacakan CV dari pemateri kita pada hari ini. Kepada operator, saya persilahkan untuk men-share screen CV pemateri kita ya. Silahkan, operator. Abu Takeru sudah masuk ya? Mohon maaf, baru masuk sekarang. Oh iya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Ustadz. Iya, sip. Mau bacain CV-nya dulu ya, Ustadz? Oh, boleh. Maaf ya, saya masuk tadi tiba-tiba langsung ngomong. Ya, silakan. Baik, untuk operator bisa langsung share screen CV dari pemateri kita. Apakah bisa langsung di-share screen? Assalamualaikum, operator. Bisa langsung di-share screen, operator. Belum keluar ya? Belum, Kak. Sudah bisa belum? Belum keluar kah? Halo. Belum keluar ya? Belum, Kak. Nggak apa-apa sih kalau enggak juga. Mungkin bisa dibacain manual, barangkali kalau udah ada datanya. Bacakan aja ya, Ustadz ya. Ya, langsung aja. Baik. Biar mengefektifkan waktu, insya Allah. Baik, Ustadz. Mohon maaf ya, Ustadz, sebelumnya. Kalem aja kok, tenang nyantai gitu ya, insya Allah. Baik, gimana ini langsung atau gimana? Langsung ceramah atau gimana? Saya bacakan dulu aja kali ya, Ustadz. Baca ini, silakan. Baik, jadi pada hari ini pemateri yang akan menyajikan materinya di kajian kita hari ini itu bernama Ustadz Rizal Fadli Nur Hadi atau biasa dikenal dengan Ustadz Abu Takeru. Nah, beliau lahir di Kota Bandung pada tanggal 1 September 1992. Riwayat pendidikan formal beliau pernah menempuh ilmu di SDPN Setiabudi, SMP Negeri 12 Bandung, EPIK Australia, dan SMAN 2 Bandung. Lalu untuk riwayat pendidikan Islamnya, beliau pernah menempuh pendidikan di EPIK East Preston Islamic College, Melbourne, Victoria, Australia, dan juga Imarat Arabic and Islamic Campus.
Lalu untuk beberapa pengalaman organisasi beliau pernah menjadi peer helper anti drugs di Melbourne, Australia, lalu sebagai ketua bidang tahsin Quran di SMA Negeri 2 Bandung, dan sebagai pembina serta penasihat di komunitas Paradise Driver. Lalu ada beberapa prestasi nih yang pernah beliau raih, diantaranya juara 1 tahfiz Quran antar SMA sekota Bandung. Lalu juara 3 Fahmil Quran antar SMA se-Jawa Barat, dan juga beliau pernah diberikan penghargaan nih sebagai murid teladan East Preston Islamic College Victoria, Australia. Masya Allah. Nah, lalu untuk kesibukannya yang sedang beliau jalani antara lain sebagai trainer muda, founder dan penasehat di komunitas Paradise Driver, owner Umarus Online Shop, dan juga pengelola channel YouTube dengan nama channel Abu Takeru. Yang dimana beliau ini sangat aktif nih dalam menyampaikan dakwahnya. Mungkin teman-teman juga bisa langsung subscribe aja nih channelnya Ustadz. Habis itu selain Ustadz Abu Takeru ini aktif di YouTube, beliau juga sangat aktif di media sosial lainnya, antara lain seperti Instagram @abutakeru0 dan juga Facebooknya Abu Takeru. Nah, pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan materi mengenai ukhuwah Islamiyah. Baiklah Ustadz, bisa langsung aja Ustadz untuk Abu Takeru, saya persilahkan. Jazakumullah, jazakillahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, senang rasanya bisa ketemu kalian, dan ini adalah hal yang penuh dengan kebaikan ketika orang dari berbagai macam daerah berkumpul untuk mempelajari Quran, untuk mempelajari Islam. Walaupun ini lewat media online seperti ini, tapi tetap nggak ada yang Allah sia-siakan. Teman-teman, kalau awal ikut pengajian, pernah nggak sih kita ngomong di hati sendiri kayak gini, ya Allah, aku sekarang ikut pengajian, aku tuh udah banyak dosa ya Allah, banyak banget maksiat yang aku lakukan, tapi Engkau masih ngasih aku hidayah untuk hadir di kajian. Aku berharap ya Allah, dengan aku ikut pengajian seperti ini, semoga Engkau hapus dosa-dosaku, semoga Engkau tutup aib-aibku, semoga Engkau menjaga aku di atas hidayah-Mu ya Allah. Pernah nggak kita ngomong gitu teman-teman? Di hati kita saat awal pengajian. Karena sungguh bisanya ada kita di pengajian walaupun kita banyak maksiat, itu adalah karunia yang besar banget dari Allah. Karena di antara kesesatan adalah ketika seseorang, dia udah banyak dosa nih. Karena dia udah banyak dosa, dia jadi ngerasa nggak cocok untuk beramal soleh lagi. Akhirnya dia mulai berkurang dari berketaatan. Dan sampai endingnya setan membuat dia ngerasa nggak pantas jadi orang Islam, dan akhirnya dia murtad. Dan itu terjadi dengan salah satu anggota keluarga saya. Walaupun alhamdulillah Allah memberi hidayah lagi untuk masuk Islam setelah 12 tahun murtad. Jadi teman-teman, please di awal pengajian jangan ada yang ngantuk, dan juga please di awal pengajian ngomonglah ke Allah di hati masing-masing. Ya Allah, aku sekarang hadir kajian karena aku ingin diampuni oleh Engkau dosa-dosanya. Semoga Allah karuniakan hal itu pada kita semua ya, insya Allah. Amin. Oke teman-teman, ukhuwah Islamiyah. Saya mau nanya ke Mas, tadi itu ada Mas Ibrahim gitu ya namanya ya. Susah ya kalau pakai handphone. Ini dia, Ibrahim Anton. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Ustaz. Wajahnya putih-putih kayak orang Libanon gini ya, Masya Allah. Asli mana Mas Ibrahim? Saya asli Salatiga, Tat. Salatiga itu di mana ya? Jawa Tengah, Ustaz. Oh, Jawa Tengah, alhamdulillah. Mas Anton atau Mas Ibrahim senangnya dipanggil apa nih? Ibrahim aja nggak apa-apa, Ustaz. Ibrahim. Kang Ibrahim, Mas Ibrahim, saya mau nanya ke Mas Ibrahim. Kalau misalnya nih, ya, Mas Ibrahim punya hobi apa nih? Hobi? Naik gunung, Ustaz. Naik gunung, oke. Kira-kira mana yang lebih ngerasa nyaman? Ngumpul sama saya, yang mana saya hobinya adalah nge-gym, atau ngumpul sama teman
yang dia hobinya sama, yaitu naik ke atas gunung. Mana yang kira-kira lebih nyaman? Mungkin yang naik gunung, Ustaz. Iya, karena punya kesamaan hobi, betul ya? Dan itu realitanya gitu. Orang yang suka drakor, ngomongnya bareng sama pecinta drakor, teman-teman. Orang yang sukanya anim, ngumpul sama para wibu biasanya ya. Orang-orang yang nonton anim ya itu, ngumpulnya sama orang yang nonton anim lagi. Orang yang suka game, PlayStation, akan bareng dengan orang-orang yang suka sama PlayStation. Dan sebenarnya hal ini semua, perkumpulan, komunitas, persaudaraan, karena hobi, ini halal, boleh-boleh aja. Kemarin saya ngisi di salah satu hotel di Bandung. Ini bukan pamernya teman-teman ya, tolong jangan disalahpahami karena nggak ada kemuliaan sama sekali sama tempat mewah kayak begituan. Cuman saya pengen ngasih tahu hikmahnya aja. Diundang ke hotel gitu, kemudian ngisi ceramah. Saya ngira kan ya di hotel mungkin orang-orang yang mungkin high class gitu loh, yang high class. Tapi ternyata saya udah asalnya bingung mau ngisi ceramah tentang apa nih, karena cuma dikasih waktunya 10 menit, coba bayangin. 10 menit disuruh ngisi ceramah singkat. Saya bingung mau ceramah apa. Tahunya yang hadir adalah komunitas pecinta Vespa. Vespa dari Vespa yang paling butut sama Vespa yang bagus. Mereka ngumpul. Dan kelihatan lah agak-agak berbau preman-preman gitu deh dari penampilannya. Tapi mereka ingin ngumpul buat ngaji, coba. Saya apresiasi banget, walaupun oke lah, cewek-ceweknya belum pada nutup aurat. Cowok-cowoknya terlihat ada yang penampilan kelihatan preman, walaupun pada saat itu dress code-nya lebih ke dress code Islami, tapi dari segi wajah kelihatan sangar gitu ya teman-teman. Tapi teman-teman, intinya gini, kalau orang punya hobi, kemudian mereka bikin komunitas, perkumpulan, karena hobi tersebut, ini halal. Selama perbuatannya halal. Asal jangan bikin komunitas pecinta cowok ganteng. Nah, itu udah nggak bener itu. Apalagi kalau komunitasnya cowok semua lagi. Cowok bikin komunitas pecinta cowok ganteng, itu udah serem aja. Serem kita ngelihatnya. Cewek juga sama, salah. Karena nggak boleh kalian cowok-cowok ganteng kemudian dikoleksi foto-fotonya kemudian diliatin buat apa gitu. Ya, nggak jelas. Nah, teman-teman semua, jadi kalau punya komunitas seperti itu, justru itu bisa jadi ladang kebaikan, ya. Karena terkadang ada teman kita yang nggak bisa didakwahi sama kita. Diajarin Islam kagak mau. Diajarin tentang tauhid, tentang akhlak yang baik, kagak nerima. Tapi giliran ternyata kita tahu, dia punya hobi sama dengan kita. Akhirnya kita ngomong tentang masalah hobi tersebut, akhirnya mulai klop. Bikin komunitas. Kan ada yang namanya agenda komunitas, ujung-ujungnya pastilah harus ada siraman rohani. Akhirnya diadakan ceramah. Pas ceramah, taunya dia dapat hidayah. Kan kita jadi dapat pahala tuh. Ya, jadi pahami itu semua teman-teman. Nah, pembahasan di siang hari ini, izinkan saya keluar sebentar untuk melihat judul ceramah adalah Karunia Ukhuwah Ramadan penuh hikmah. Ukhuwah Ramadan. Oke. Pembahasannya ukhuwah Ramadan. Sebenarnya ini hal yang agak aneh karena kita nggak bisa bersahabat dengan Ramadan. Ramadan itu Ramadan itu waktu, bulan, bukan makhluk. Ramadan itu waktu. Makhluk sih, tapi makhluknya lebih ke abstrak gitu. Karena waktu ya bukan konkret yang bisa kita pegang. Jadi apa yang dimaksud ukhuwah Ramadan? Saya mau nanya panitia dulu nih, apa maksudnya ukhuwah Ramadan coba? Panitia yang bikin kajian ini ngerti gak maksudnya apa? Saya tenang, udah ada materi untuk disampaikan kok, tenang aja. Cuman saya pengen ngetes panitia yang bikin judul siapa, maknanya apa tuh? Jangan-jangan gak ada yang mau ngaku ini loh. Jadi kalian saling lempar batu aja ini. Mbak moderator, Mbak Suci Anissa Umar, Masya Allah. Tahu Mbak, apa artinya tuh ukhuwah Ramadan? Mungkin kayak untuk menjalankan lebih mempererat persaudaraannya mungkin Ustadz. Mungkin ya Allah, kalau panitianya aja bilang mungkin, gimana pematerinya bisa nyampein materi? Gak apa-apa, insya Allah saya paham ya. Gimana biar bisa menjalin ukhuwah di bulan Ramadan, ketaatan. Oke, saya sampaikan ya, insya Allah teman-teman semua.
tahu nggak sih, kita ini hidup di dunia, udah betapa sering kita ngerasain persahabatan yang kita rasakan tuh pudar aja ketika udah misah. Coba teman-teman yang masih dekat sama kita dari kalangan teman-teman SMA. Oh lumayan. Coba mundur dikit, SMP. Lebih dikit. SD. Udah lupa. TK zaman dinosaurus itu ya teman-teman. Udah lupa aja kita, udah nggak ada keingetan teman-teman TK. Siapa? Yang dulu sering pangkuan sama aku, siapa tuh cowok ya? Karena masih TK. Kan udah lupa. Tapi teman-teman, Islam memberi kita aturan, yakni wala tansa fadla bainakum. Allah berfirman, janganlah kalian melupakan kebaikan satu sama lain. Jadi kalau kita punya teman masa-masa SMP, SMA ataupun SD dan dia punya jasa ke kita, maka janganlah lepas, janganlah melupakan jasa tersebut. Tetaplah jalin hubungan dengan mereka selama sesama jenis. Kalau lawan jenis, maka harus tetap hati-hati, jaga interaksi. Jangan ngobrol kecuali kalau emang sangat dibutuhkan. Maka ketika seseorang punya kebaikan ke kita, lalu kita ingat-ingat jasa dia, kemudian kita terus jalin hubungan interaksi dengan dia, ini merupakan bentuk pembalasan budi kepada dia. Dan ternyata kaum muslimin itu, mereka satu sama lain saling bersaudara walaupun tidak ada hubungan darah. Saya sama Mas Ibrahim tadi, nggak kenal, sama sekali, baru pertama kali seumur hidup ngelihat beliau. Tapi karena beliau muslim, maka itu adalah saudaraku. Dan indahnya persaudaraan sesama muslim tuh teman-teman, tidak akan ending di dunia ini. Nggak akan ending di sini. Allah berfirman, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ. Itu ketika Allah ngasih tahu ujung surat Hud. Ending surat Hud teman-teman, ending di surat ke-11 di bagian akhirnya 2-3 halaman terakhir itu serem banget pas masuk ayat ke-100-an. Allah memperingatkan tentang azab. Allah menceritakan tentang kaum-kaum sebelum kita yang telah Allah hancurkan karena mereka kafir, karena mereka membangkang kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Allah ingatin kita nih bahwasanya kelak tuh mereka semua akan Allah kumpulkan pada hari kiamat, yaitu hari di mana disaksikan oleh seluruh makhluk, seluruh manusia, seluruh makhluk. Itu adalah hari yang sudah dipastikan tetap waktunya, nggak akan Allah undur, nggak akan juga dimajukan, akan udah fixed time. The day of judgment, hari kiamat, hari pembalasan sudah tetap oleh Allah waktunya. Dan pada hari itu teman-teman, pada hari itu orang-orang akan kacau balau. Dalam hadis yang sahih, Nabi kita SAW menceritakan bahwasanya di hari kiamat Allah akan bawa matahari di atas kepala kita sejauh 1 mile. 1 mile itu kalau konversi ke matematikanya sekitar 1,7 kilometer. Allah yang lebih tahu berapa jarak pastinya. Tapi itu hitungan matematisnya adalah 1,7 kilometer. Matahari yang sekarang jaraknya berapa ratus ribu atau berapa juta kilometer, itu nanti di bawah cuma 2 kilometeran. Sampai orang ada yang keringetan ngucur sampai semata kaki. Ada juga yang ngucur sampai selutut. Ada yang ngucur sampai tenggelam pinggangnya. Ada yang ngucur sampai tenggelam kepalanya di dalam keringatnya sendiri, tergantung dosa dan maksiatnya. Dan pada saat itu orang-orang chaos banget.
Mereka akan lari, seorang ibu lari dari anaknya, anak lari dari orang tuanya, kakak lari dari adiknya, suami lari dari istrinya. Semuanya kacau balau, penuh dengan ketakutan. Dan sayang, di antara kaum muslimin pun akan ada yang Allah masukkan ke dalam neraka karena dosa-dosa mereka. Walaupun tidak untuk selamanya. Karena kaum muslimin masuk ke dalam neraka hanya untuk waktu yang Allah tetapkan. Hanya Allah yang tahu, bisa jadi 1000 tahun, bisa jadi 1.000.000 tahun, tapi yang jelas gak akan selamanya di neraka. Ketika sudah masuk neraka tuh kaum muslimin, sebagiannya ya, bukan semua. Justru kita berharap yang ikut pengajian di sini kaum muslimin, Allah masukkan ke dalam surga langsung tanpa disentuh neraka sama sekali ya. Mudah-mudahan itu pas masuk ke dalam neraka teman-teman. Yang mana siksaan paling gampang di neraka itu orang berdiri di atas sendal yang terbuat dari api hingga otaknya mendidih. Dan dia ngerasa kalau itu siksaan yang paling gampang, paling susah. Dia ngerasanya itu siksaan yang paling susah. Padahal itu siksaan yang paling cetek, siksaan paling gampang. Yang paling gampangnya aja udah separah itu. Ketika sudah masuk ke orang-orang penghuni neraka, sedangkan penghuni surga yang langsung masuk surga, kaum muslimin yang soleh, yang berat pahalanya lebih dahsyat daripada dosanya, masuk ke surga kan. Tapi apa yang terjadi? Mereka akan ngomong ke Allah. Kaum muslimin yang ada di surga akan bilang apa? Ya Allah, mana saudara-saudara kami yang dulu sholat bersama kami, haji bersama kami, berjuang bersama kami. Akhirnya Allah dengan kasih sayang dan rahmatnya akan menyelamatkan kaum muslimin yang ada di neraka lewat syafaat dari penghuni surga. Jadi orang Islam yang ada di surga itu akan menolong orang-orang yang ada di neraka sehingga mereka masuk bareng-bareng ke dalam surga. Ini adalah persahabatan abadi teman-teman. Inilah ukhuwah Islamiyah yang dirasakan oleh kaum muslimin sampai bukan detik akhir di dunia, tapi sampai berlanjut di akhirat. Tapi, teman-teman, apakah kita mau jadi orang seperti itu? Apakah kita mau jadi orang yang diselamatkan? Tentu nggak mau. Bahkan kita nggak mau jadi orang yang nyelamatin juga. Kenapa? Karena kita nggak ingin ada satupun dari orang yang kita kenal masuk neraka. Iya nggak sih? Jangan kepikiran untuk jadi penolongnya. Karena kita nggak mau sama sekali ada orang yang kita kenal untuk masuk neraka. Apalagi ibu kita, ayah kita, adik kita. Teman-teman yang baik selama ini ke kita, kita nggak mau mereka masuk neraka. Walaupun kalau ujung-ujungnya memang ada yang masuk neraka, maka kita berharap kitalah yang menyelamatkan. Bukan jadi orang yang diselamatkan tentunya teman-teman. Maka seperti itulah kita harus berusaha menjaga diri, menjaga kawan-kawan kita dari hal yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalam dosa. Nah, setelah udah pembahasan muqaddimah ini, saya mau nanya lagi ke Mbak Suci, sampai jam berapa saya materi? Lupa saya. Materi sampai jam berapa, tanya jawab sampai jam berapa, biar saya nggak bablas gitu. Izin jawab ya Ustadz, untuk paparan materinya sampai jam 11.20. Untuk sesi tanya jawabnya dari jam 11.20 sampai jam 11.30 Ustadz. Masya Allah, oke. Makasih banget ya. Saya manfaatin 20 menit ini sebaik mungkin. Cewek cowok pacaran, bisakah menjalin hubungan ukhuwah Islamiyah? Nah ini dia yang jadi problem. Sering gak sih ngelihat LDK, Lembaga Dakwah Kampus, itu sebagian oknumnya, oknum ya, jadi jangan disalahin LTK-nya. Itu ada seorang laki-laki, istilahnya wajahnya ganteng. SKPS-nya 9. Tahu nggak SKPS apa? Satuan Kegantengan per Second Kuadrat. Ada orang ganteng ini ya. Si cowoknya ganteng. Atau istilah lainnya adalah baby face. Apa baby face? Bukan wajah babi ya, wajah bayi ya, bukan wajah babi. Itu kasihan. Ada aja orang yang ngejek-ngejek artis Korea wajah baby face tapi diplesetkan. Jangan teman-teman, jangan ngejek-ngejek artis Korea karena wujud fisik mereka. Itu mereka ciptaan Allah. Ya, jadi kalau kita membenci orang kafir, tentunya bukan fisiknya, tapi adalah karena kekufuran mereka, karena kemaksiatan mereka. Nah,
Kembali ini ada cowok, anak LDK, pacaran. Ketika ditanya, Fulan, kok kamu pacaran sih? Dia jawab apa? Oh tidak, saya nggak pacaran. Saya lagi berjuang mendakwahi ukhti. Alah, mendakwahi ukhti katanya. Lah, mendakwahi ukhti, tapi kok ente pegangan tangan itu maksiat, dosa tahu. Oh, kami pegangan tangan sambil istighfar bersama. Aduh, kacau ini, kacau aja teman-teman. Istighfar bersama sambil pegangan tangan. Dan ini yang disalahpahami. Ada hadis di mana Nabi kita SAW bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih, yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi di bawah naungan arsy Allah, di mana pada hari itu nggak ada naungan kecuali naungan Allah. Pada hari kiamat yang panasnya luar biasa sampai orang keringat tenggelam tuh mata kaki, bahkan ada yang tenggelam di keringatnya sendiri seluruh tubuhnya. Jadi dia keringetan muncur sampai akhirnya menjadi seperti kolam, dan kolam keringatnya tuh sampai nutupin seluruh tubuhnya. Tenggelam tuh. Ada 7 golongan manusia yang akan selamat. Gak akan celaka tuh. Di antaranya adalah rajulan tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka bertemu karena Allah. Dan mereka pun berpisah karena Allah. Bukan cuma 2 laki-laki, tapi bisa juga 2 wanita. Jadi 2 wanita yang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu dan berpisah karena Allah. Ini hadisnya jangan disalahpahami. Karena hadis ini bisa disalahpahami dengan berbagai macam cara. Pertama, ternyata boleh ya suka sesama jenis, katanya gitu. Kayaknya jadi cinta sesama jenis pakai hadis tadi. Salah. Karena yang dimaksud 2 laki-laki yang saling mencintai karena Allah, itu maksudnya 2 orang sesama laki-laki yang mereka cintanya dilandasi karena ketakwaan, bukan karena alasan-alasan duniawi. Saya belum ngelihat siapa nama-nama cowok di sini, jadi mohon maaf kalau saya nyebut lagi Mas Anton ya, soalnya yang lain belum saya lihat di videonya. Saya cinta Mas Ibrahim tadi karena Allah. Kenapa? Karena Mas Ibrahim bertakwa, dia sholat yang 5 waktu dijaga, dia baik ke orang tua. Saya mencintai dia karena dia taat sama Allah. Bukan karena Mas Anton sering nebengin saya saat kuliah. Bukan karena Mas Anton sering jadi rujukan utama saya saat lagi ujian gitu ya. Mas Anton cerdas, kemudian saya minta jawaban. Saya mencintai Mas Anton bukan karena itu. Apalagi karena ganteng. Enggak. Bahaya itu. Saya mencintainya karena dia bertakwa ke Allah. Jadi landasan kecintaan adalah karena itu. Itulah ukhuwah Islamiyah yang harus dijaga. Yakni ketika seseorang mencintai orang lain atas landasan keimanan dan amal soleh, bukan karena landasan duniawi. Begitupun akhwat. Akhwat mencintai akhwat yang lainnya karena dia solehah. Karena dia teman saya yang jadi jalan hidayah. Dulu saya sering nonton drama Korea, sekarang hijrah ke drama Jepang gitu. Sama aja kalau gitu sih. Misalnya dia tobat gitu, misalnya jadi benar-benar berhenti dari maksiat ya. Nah, cintanya karena itu, bukan karena kelainan seksual, bukan. Nah, jadi begitulah teman-teman ya. Perlu dipahami itu baik-baik. Sekarang apa yang bisa menjaga kita di atas ukhuwah tersebut? Maka jawabannya adalah teman-teman, kalau mau menjaga ukhuwah, ada beberapa cara. Pertama, jangan keseringan ketemu. Nyadar nggak? Kita kalau baru kenal sama teman, kita baik banget. Tapi kalau udah kenal dekat, baru kelihatan aslinya gimana, ya nggak sih? Sebel lah ini kan. Ternyata orang yang selama ini aku banggakan sebagai teman soleha, ternyata begini, nggak ada bedanya dengan saya. Sombong banget kamu. Nggak ada bedanya dengan saya, katanya. Nah, jadi semakin sering ketemu, semakin kita cinta tuh pudar. Makanya Nabi kita SAW bersabda, hadis ini sahih teman-teman. Beliau bersabda,
jarang-jaranglah bertemu, saya akan menambah cinta. Itu sahih hadisnya. Jadi kalau teman-teman mau jaga ukhuwah dengan teman agar semakin erat, jangan keseringan ketemu. Ketemulah saat emang lagi agenda-agenda yang penuh dengan ketaatan. Giliran udah beres agenda tersebut, udah pisah aja. Karena mereka punya privasi, kita pun punya privasi. Makanya hampir nggak ada, ya jarang banget orang yang tinggal sekosan, duaan bareng, kemudian mereka akur. Jarang. Karena pasti ngerasain ada perbedaan kebiasaan, perbedaan behavior tuh, perilaku ya, ada perbedaan sifat, ada perbedaan hobi, dan itu bisa rentan bergesekan. Makanya kalau teman-teman Allah karuniakan uang lebih, kalau bisa jangan satu kamar berdua gitu dengan teman kosan. Tapi kalau emang terbatas ya udah bareng, tapi sabar kalau misalnya ada gesekan-gesekan karena perbedaan pendapat. Itu yang terjadi ya teman-teman. Jadi saya perlu ingatin cara menjaga ukhuwah Islam ya. Menjaga persahabatan dengan teman kita, dengan sesama orang yang beriman. Step nomor satunya adalah jangan sering ketemu. Ya, jangan sering ketemu. Kan kalau orang jarang ketemu, pas ketemu senang banget. Kangen deh Allah. Tapi kalau udah sering ketemu ya bosan. Manusiawi teman-teman. Karena kita nggak tinggal di surga. Karena kalau di surga, alhamdulillah, ini nggak ada yang ngedoain. Ya, dikumullah. Saya ngelihat ada yang ngedoain, cuman nggak kedengaran suaranya, nggak apa-apa. Jadi di surga lain cerita. Nanti kalau orang di surga tuh ya, misalnya Teh Suci masuk surga level 98. Karena surga itu ada 100 tingkatan. Nabi kita SAW bersabda surga memiliki 100 derajat, 100 tingkatan. Jarak antara satu tingkatan ke tingkatan selanjutnya itu sejauh langit dan bumi. Adapun orang yang berpendapat surga itu ada 7 lapis, 7 tingkatan, itu keliru. Karena yang 7 tingkatan adalah langit. Langit ada 7 lapis. Nah, surga tempatnya emang di langit menurut sebagian ulama. Ya, sehingga ini kecampur aduk antara definisi langit dengan surga. Surga tempatnya di langit menurut sebagian ulama, tapi yang benar adalah surga itu ada 100 tingkatan. Berdasarkan hadis Sahih Bukhari. Adapun langit 7 tingkatan. Nah, Mbak Suci masuk surga tingkatan 98. Kemudian Teh Maya masuk ke surga tingkatan 99. Ini kan beda tingkatan. Maka nanti Mbak Suci itu nggak akan iri sama Mbak Maya. Yang ada adalah saat Mbak Suci ngelihat Mbak Maya di atas, lebih tinggi, itu hati akan semakin bahagia. Alhamdulillah, ya Allah senang banget ngeliatin itu temanku ada di surga di atas. Jadi di surga tuh nggak ada dengki, nggak ada iri. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Allah cabut dari hati seluruh penghuni surga perasaan dengki, iri, dendam itu nggak ada. It doesn't exist anymore, teman-teman. Nggak ada lagi di hati kita kedengkian, kebencian. Makanya orang yang bisa masuk surga adalah mereka yang di dunianya berjuang untuk menghilangkan semua penyakit hati itu. Iri, dengki, dendam kesumak. Itu dia berjuang untuk menghilangkan dari hatinya. Sehingga ketika masuk surga udah plong. Kalau di dunia ternyata kita belum menghilangkan semua permusuhan itu, maka nanti Allah akan memberi keputusan pada saat sebelum masuk pintu surga. Setelah menyeberangi as-sirat, nanti ada yang namanya al-qintarah. Jembatan lagi. Jadi as-sirat kan jembatan nih. Nanti setelah jembatan ada jembatan lagi namanya al-qintarah. Al-qintarah. Nah, disitulah Allah akan menjudge semua yang bermusuhan. Jadi kalau kita masih punya permusuhan antara satu sama lain di dunia ini yang muslim, nanti setelah menyeberangi jembatan, ngiranya masuk surga langsung, ternyata enggak. Masih ada yang harus diputuskan, yaitu permusuhan antara satu sama lain. Dan setelah sudah Allah adili, setelah udah impas, udah nggak ada dendam, barulah mereka semua masuk surga bareng-bareng. Giliran masuk surga, yang ada adalah enak. Ngelihat orang lain enak, kita makin enak. Saya duduk di atas kursi yang terbuat dari emas.
kemudian teman saya duduk di atas kursi yang terbuat dari cahaya, maka saya nggak akan iri kepada dia yang duduk di atas kursi yang terbuat dari cahaya tersebut. Yang ada adalah bahagia, 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 bahagia. Itulah endingnya. Tapi kita harus mengusahakan sampai sana bareng-bareng. Maka step nomor 1 adalah sekali lagi jarang-jarang bertemu. Kecuali saat lagi manfaat banget ketemunya. Sebelum saya lanjut ke materi, ke poin selanjutnya, saya pengen ngecek dari 100 orang yang hadir di sini. Teman-teman, please buat kalian semua buka aplikasi Instagram dulu. Karena ada materi tambahan dari sana ya. Buka aplikasi Instagram, saya mohon. Sekalian sambil ngecek juga berapa orang yang serius di sini ya. Lalu kemudian follow Abu Takeru 0, teman-teman. Follow Abu Takeru 0 di Instagram. Saya pengen ngecek berapa orang yang hadir di sini. Dari 100 orang mudah-mudahan ya setidaknya 80% deh. Mbak Safa sudah hadir, Abu Takeru 0 ya. Silakan di-follow di Abu Takeru 0. Ketik di Instagram sudah hadir. Mas Krisna, Ki, Jihan, Albud. Ada lagi Abu Takeru 0, saya masih tunggu. Sambil saya tunggu, sambil saya lanjut dulu ya teman-teman. Silakan yang belum nge-follow, follow dulu. Nanti saya ingin ngasih materi tambahan yang penting banget di situ. Insya Allah. Nah, sekali lagi Abu Takeru 0 di Instagram. Karena 9 menit itu nggak akan cukup untuk membahas semua poin, maka suplemennya ada di situ tambahannya. Poin selanjutnya adalah nasihat saat terjatuh ke dalam kesalahan. Ini berat. Karena biasanya kalau orang udah kenal satu sama lain, mau di dalam Ramadan atau di luar Ramadan, kalau jatuh ke dalam dosa, ketika kita nasihati biasanya agak sungkan, atau kalaupun kita berani menasehati, biasanya ujung-ujungnya jadi ada gesekan dan akhirnya persahabatan kita jadi retak. Maka sebelum masuk ke materi tentang nasihat, saya keliru, harusnya bagian ini dulu baru nasihat ya. Poin nomor 2 adalah taubatlah dari dosa-dosa. Taubatlah dari dosa-dosa. Karena Nabi SAW bersabda, tidaklah 2 orang saling mencintai, kemudian tiba-tiba hubungannya jadi retak, melainkan karena dosa yang dilakukan salah satu dari keduanya. Oke, silakan balik ke aplikasi Instagram Abu Takeru 0 sudah. Setelah udah di Abu Takeru 0, coba teman-teman scroll ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah sampai ada di postingan yang berjudul, kalau dari bawah tuh pacaran berkedok dakwah. Ya, pacaran berkedok dakwah itu ada di postingan paling bawah saya, 3 baris ke atas dari bawah. Dari paling bawah naik 1, 2, 3, pacaran berkedok dakwah. Itu nanti teman-teman bisa ditonton ya. Sekarang untuk sementara di save dulu aja. Makasih yang mau nge-spam like biar dakwah semakin tersebar boleh. Tapi setidaknya kalau enggak ya di follow di Abu Takeru 0. Oke, saya lanjut dulu. Jadi teman-teman, poin nomor 1 adalah tadi jangan sering ketemu. Poin nomor 2, taubat. Karena orang yang taubat itu hatinya akan semakin mudah menerima kebenaran. Jadi kalau misalnya orang taubat, dia akan nyadar kesalahan-kesalahan dia. Dia nggak akan jadi tipe orang yang ketika dinasehati malah ngelawan. Maka poin nomor 2 dan 3 ini sekaligus aja ya. Yang kedua, agar terjaga ukhuwah kita. Terutama di bulan Ramadan nih, tepat banget waktunya. Ketika amal soleh dilipat gandakan. Ketika ampunan Allah itu sangat luas di bulan Ramadan ini. Maka pada saat itulah taubat ke Allah atas semua dosa kita. Termasuk yang andai ada yang pernah zinah misalnya. Cewek cowok zinah. Boleh nggak tuh nikah? Jawabannya haram. Orang yang udah zina, haram untuk nikah kecuali dengan pezinah lagi atau dengan orang kafir kata Allah.
Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Pezinah nggak boleh nikah kecuali sama pezinah lagi atau orang kafir, kata Allah, orang musyrik. Lalu kondisinya gimana nih antara dua cewek cowok yang udah zina ini, apakah harus dinikahi? Ya jangan. Kalau nikah dalam kondisi hamil nggak sah itu nikahnya. Jadi apa yang harus dilakuin? Pisah. Taubat sungguh-sungguh. Taubat. Kalau udah taubat, dia udah jadi solehah, dia udah jadi soleh, boleh nikah. Atau bahkan nggak sama dia, tapi sama orang lain, boleh. Mantan pezina, mungkin udah puluhan kali zina sama pacar, udah nggak perawan lagi, kemudian dia mau nikah sama orang soleh, itu boleh hukumnya. Dengan syarat dia udah taubat dengan taubat dan nasuha. Nah teman-teman, menjaga ukhuwah adalah dengan cara taubat. Taubat sungguh-sungguh. Karena ketika orang udah taubat nanti, ketika dikasih nasihat tuh gampang. Kita gemes gak sih kalau ngelihat ada orang maksiat, lalu kemudian kita ingetin, dia malah ngejawab, suka-suka gue dong. Kenapa urusan kamu sama saya? Gak ada urusan antara saya dengan kamu gitu. Kan sering kayak gitu. Ini mah antara saya dengan Allah aja. Tapi kalau orang yang taubat itu, kalau dinasehati, dia bakalan ngomong gini, makasih kawan, udah nasehatin saya. Saya nyadar ini salah, saya nyadar ini dosa, tapi saya belum bisa meninggalkannya. Mohon doanya, agar Allah kasih saya hidayah. Enak tuh teman-teman, adem. Saya yakin kalau orang udah taubat, ketika dia ngelakuin kesalahan, lalu ada temennya yang nasihati, yang ada adalah hatinya klop. Hatinya akan menerima nasihat tersebut. Walaupun dia belum bisa mengamalkan sempurna, tapi setidaknya dia ngaku kalau dia salah. Dia nggak jadi ngelawan, dia nggak jadi ngejek sang penasehatnya. Kalau orang udah dinasehati terus malah ngebales, itu saya yakin hubungan retak. Tapi kalau orang salah kemudian dinasehati, dia malah ngebales dengan ucapan statement yang indah tadi, makasih kawan udah nasehati aku. Kamu ingin aku selamat di akhirat, tapi jujur aku masih berat ngejauhin dosa ini. Saya yakin kalau sang orang yang dinasehati responnya begitu, sang penasehat pun gak akan jadi merendahkan dia. Sang penasehat pun yang ada akan malah nambah cinta. Akan nambah ngedoain lagi lebih serius, ya Allah. Kawanku ini dia tahu kalau dia salah. Dia pun ingin taubat, tapi berat untuk menjauhi dosa, ya Allah. Aku mohon beri hidayah pada dia, ya Allah. Agar dia bisa kembali ke jalanmu yang lurus. Enak banget teman-teman kalau bisa gitu. Oke. Jadi itu kayaknya 3 materi dari saya. Pertama adalah jarang-jarang bertemu. Kedua adalah taubat. Ketiga adalah saling menasehati. Kalau 3-tiganya diamalkan, insya Allah ukhuwah itu akan terjaga banget. Terjaga, dan ending dari ukhuwah kita adalah apa? Surga yang kita harapkan. Itu aja dari saya. Mohon maaf saya udah mulai agak pening, jadi masuk ke tanya jawab ya. 2 menit yang tersisa bisa dijadikan buat tanya jawab, insya Allah. Oke, silakan. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz sebelumnya atas ilmu-ilmunya. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab ya. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, yang dimana pada sesi ini hanya dibuka untuk 3 pertanyaan tercepat. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa taruh pertanyaannya di room chat dengan format nama _asal institusi _izin bertanya. Dan juga jika teman-teman mau bertanya langsung nih kepada Ustadznya melalui on mic, bisa raise hand dulu agar panitia bisa lihat dulu teman-teman. Ya, silakan. Ini ada, oh belum. Sebentar ya Ustadz. Ya, silakan. Ayo teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Bisa dibuka nih. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung taruh pertanyaannya di room chat dengan format nama _asal institusi _izin bertanya, atau bisa juga langsung on mic dengan cara sebelumnya raise hand dulu agar bisa
Oh, ini udah ada yang raise hand nih, Ustadz. Boleh, silakan. Panitianya langsung lagi nih, Ustadz nih. Silakan, Maya. Oke, baik. Izin bertanya, Ustadz. Jadi kan di tema kita kali ini itu Uhwah Ramadan ya. Nah, saya mau bertanya nih, kan Uhwah itu kan ada Uhwah Watoniyah juga, yaitu persaudaraan sama tanah air gitu. Nah, belum lama ini ada kejadian di salah satu sosial media, yaitu ada seorang perempuan yang berkeluh kesah di sosial media nih Ustadz. Nah, dia itu mungkin menurut saya itu sepertinya non-Islam ya. Nah, non-Islam. Nah, beliau itu berkeluh kesah kalau misalnya dia itu terganggu dengan kegiatan yang sudah biasa dilakukan di Indonesia, yaitu biasanya kan suka bangunin sahur gitu ya. Nah kan kalau mungkin anak-anak itu kan bangunin sahur itu mungkin bersemangat sekali gitu. Nah sikap kita gimana sih kepada orang yang mungkin non muslim yang seperti itu gitu, supaya uhwah watoniyah kita itu terjalin dengan baik seperti itu. Ya, sebenarnya sama-sama. Sebenarnya dalam Islam nggak ada istilah ukhuwah watoniyah, tapi dalam Islam sudah diatur tidak bolehnya kita mengganggu orang-orang non-Muslim yang mana mereka sama sekali tidak memerangi Islam. Mereka tidak ada statement-statement mencela Islam. Mereka nggak ada keinginan untuk memerangi Islam. Mereka hidup damai dengan kaum muslimin, ya. Maka itu Islam mengatur. Di surah Al-Mumtahanah surat 60 Allah berfirman la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang mereka tidak memerangi kalian. Bahkan menyakiti orang non-muslim yang mana mereka itu tidak memerangi kaum muslimin, mereka itu berbuat baik kepada kaum muslimin, mereka nggak ada statement-statement yang mencela kaum muslimin, maka mereka kita nggak boleh sakiti. Menyakiti mereka adalah sebuah dosa. Ya, apalagi membunuh mereka. Itu dosanya besar banget. Jadi jangan bilang Islam teroris. Kalau misalnya ada orang kafir yang tidak memerangi Islam, kemudian kita bunuh, itu kata Nabi SAW, kita nggak akan bisa mencium bau surga. Ya. Nah, jadi dalam Islam diatur. Terserah mau namanya ukhuwah watoniyah atau apapun, tapi kalau secara Islam tidak ada namanya ukhuwah tanah air, karena persaudaraan itu hanya dengan orang Islam. Tapi dengan orang non-Muslim, mereka punya hak kebaikan. Mereka punya hak sebagai tetangga. Jadi bukan ukhuwah watoniyahnya, tapi karena mereka tetangga kita gitu loh. Jadi jangan diganggu untuk hal-hal yang sifatnya tidak disyariatkan. Tapi untuk sesuatu yang disyariatkan, lalu ada orang non-muslim yang ngerasa keganggu, maka kita nggak boleh toleran. Contoh nih misalnya, ada orang non-muslim tinggal di sebelah masjid. Yang namanya masjid itu adzan kan harus pakai toa, biar makin meluas jangkauan orang-orang untuk terpanggil sholat. Kalau dia ngerasa keganggu, kita nggak boleh toleran dalam hal itu. Kita pegang prinsip. Saya nggak akan untuk menghentikan adzan gara-gara kamu mengeluh. Tapi untuk ngebangunin sahur, ini emang jadi problem. Ngebangunin sahur itu, kalau yang sesuai dengan syariat adalah dengan cara azan awal. Ya, jadi kalau subuh itu, kalau waktu subuh azan subuh itu 2 kali, teman-teman. Yang pertama itu sekitar setengah jam sebelum subuh. Dan azan yang pertama itu kalau di zaman Nabi SAW dikumandangkan oleh Bilal. Azan yang pertama tujuannya adalah untuk membangunkan orang-orang untuk tahajud, begitu juga membangunkan orang-orang untuk sahur. Adapun azan yang kedua itu dilaksanakan agar orang-orang sholat subuh. Ya, nah jadi cara ngebangunin yang sesuai syariat adalah dengan cara tadi, dengan cara azan, oke, dengan cara azan yang awal dan azan yang kedua. Adapun kalau misalnya sekarang ada orang-orang yang ngebangunin dengan cara pakai gentong keras-keras, teriak-teriak, dan jujur itu bukan orang non-muslim. Saya pribadi kesel kadang-kadang. Mereka pakai
gentong terus suaranya tuh bener-bener menakutkan banget teman-teman. Kutuk, 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 kutuk sambil teriak-teriak gak jelas. Sambil teriak-teriak yang bahkan di antara mereka pun ada yang sambil ngomong kasar. Emang sih oknum ya, oknum. Tapi kita jangan tutup mata, itu kejadian di antara kita, di masyarakat kita. Nah, perlu ada kerjasama. Ini bukan tugas kita aja, tapi tugas bareng-bareng. Pak RT, Pak RW pun semuanya disosialisasikan agar nanti untuk ngebangunin bisa dengan cara yang lebih elegan gitu, yang lebih apa ya, teratur. Bisa mungkin dengan cara Pak Ronda kayak ngetok pintu rumah-rumah, atau kalau sekarang sebenarnya udah nggak butuh ya, karena udah ada alarm, masing-masing orang punya handphone. Alhamdulillah saya dulu waktu belum punya handphone, ya gitu kadang-kadang bablas, nggak sahur. Tapi ketika udah punya handphone, alarm suara maksimal pasti bangun. Kalau nggak bangun, alarm pertama pasang 5 alarm sekalian. Insya Allah bangun teman-teman. Jadi seperti itu. Sikap kita adalah kita menasehati orang-orang yang berbuat kesalahan dari kaum muslimin. Adapun buat orang-orang yang non-muslimnya, mereka tadi kalau emang keganggunya sama ibadah yang emang disyariatkan seperti azan, mereka keganggu, udah kita nggak boleh goyah itu, kita tetap harus teguh. Tapi kalau tadi karena emang kesalahannya ada pada kita, yaitu membangunkan sahur dengan cara yang tidak sesuai syariat, apalagi teriak-teriak, maka pada saat itu kita bisa datang ke rumahnya kalau yang non muslim ini, kemudian habis itu kasih hadiah buat mereka nyaman dengan kita, kemudian kita mohon maaf ke dia mengatasnamakan kesalahan mereka yang membangunkan sahur dengan cara yang nggak bijak, ya, dengan cara yang nggak bijak, yaitu dengan teriak-teriak pakai gentong dengan suara keras, ya seperti itu paling yang bisa kita lakukan. Semoga terjawab ya. Baik, terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi nih Ustadz di room chat dari Dini Putri dari Poltekkes Jakarta 3. Izin bertanya Ustadz, apakah ada cara atau tips untuk menghindari sifat dengki dan iri kepada orang lain? Jazakallah khair Ustadz. Oke. Ya, sebentar ya. Mengobati dengki. Mengobati dengki dan iri. Ada obatnya. Banyak obatnya teman-teman. Tapi obat yang paling manjur adalah sholat yang khusyuk. Nah, kok nggak nyambung Ustaz? Sholat kan buat pribadi, dengki kan ke orang lain. Jawabannya adalah, kalau orang sholat udah khusyuk, Allah akan cabut dari hatinya segala macam penyakit hati. Itu jaminan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sehingga itu yang dilakuin. Coba buat khusyuk dalam sholat. Gimana caranya? Ada di Instagram saya tentang bagaimana cara khusyuk dalam sholat. Tapi intinya ada pada pahami semua yang dibaca. Nah kemudian obat kedua yang lebih ke praktikal adalah kasih hadiah ke orang yang kita dengki dan iri. Jadi misalnya kalau kita iri sama Fajar misalnya, Mas Yusuf dengki sama Fajar, maka cara ngobatin kedengkian tersebut adalah dengan kasih hadiah ke orang yang didengki. Senyumin orang yang didengki. Kita dengki itu karena hati kita busuk. Dan kita harus melawan hati yang busuk tersebut. Dengan cara tadi, kan kalau yang namanya orang dengki kan nggak mau. Benci banget untuk berbuat baik kepada orang yang dia dengki. Maka cara ngobatinya adalah dengan paksa hawa nafsu kita untuk berbuat baik. Senyumin, kasih hadiah, nanti lama-lama hati kita yang asalnya liar, kotor, nanti dia akan tunduk kepada kita. Sehingga kita bisa hilang kedengkiannya. Itu ya. Satu pertanyaan terakhir, monggo. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Satu pertanyaan lagi dari Rohimah, asal Poltekkes Jakarta 2. Izin bertanya Ustadz, apakah kita boleh bersahabat dekat dengan orang yang enggan sholat, puasa, dan ibadah lainnya? Saya sangat dekat dan terkadang sering mengingatkan. Dan ketika pertama kali berhijrah, apakah yang harus dipelajari terlebih dahulu supaya kita futur tidak terlalu jauh? Jazakallah khair Ustadz. Iya kok. Lagi-lagi inilah kenapa saya ingin teman-teman nge-follow Instagram Abu Takeru 0. Kenapa? Jadi teman-teman
banyak orang yang menggunakan media sosialnya untuk pesona pribadi gitu ya, menampilkan ini dan itu. Saya mengusahakan, karena saya ngerasain bagaimana hati saya saat melihat orang selebgram, kemudian kerjaannya adalah memfoto atau memposting pribadi dia, kehidupan dia, nikmat-nikmat yang dia rasakan, hotel mewah yang dia rasain, itu benar-benar ngotorin hati banget. Dan Allah memerintahkan kita untuk berpaling dari orang-orang yang seperti itu. Nah, di Instagram saya ini, saya usahakan penuhi dengan hal yang bisa membawa kita untuk bisa hijrah dengan sungguh-sungguh. Nanti bisa lihat di highlight story, ada judul hijrah ya. Itu adalah step bagaimana untuk hijrah yang benar. Hijrah ya, itu klik, terus setiap postingannya kalau bisa teman-teman save, nanti secara berkala, secara bertahap, pelajari dikit-dikit. Paling kalau ditotalin cuma 1 jam, nggak lama kok. Asal mau meluangkan waktunya aja. Nah, jadi seperti itu bisa dilihat di Instagram. Adapun sekarang secara singkat ajalah, jawaban tadi, bolehkah berteman dengan orang yang nggak sholat? Berteman dekat? Jawabannya tidak. Kalau sampai berteman dekat. Karena nanti ujung-ujungnya kita pasti akan ada perasaan nggak enakan. Nggak enakan untuk sholat. Ketika kita mau sholat, dia nggak sholat, kita jadi nggak enak. Yaudahlah nanti aja nunda. Itu tuh potensinya besar banget. Kalau udah jadi teman dekat, akhirnya kita jadi nggak enakan. Karena beda frekuensi. Kita terbiasa ke taat, dia terbiasa nggak sholat. Gitu. Itu udah beda aja. Tapi kalau sekedar teman, karena emang ada kebutuhan dengan dia, dan juga atau kita masih ada potensi untuk mendakwahi dia, silahkan lakukan itu. Tapi kalau kelihatan udah nggak ada potensi untuk mendakwahi, dia selalu menolak, maka jauhi. Karena khawatir nanti ujung-ujungnya kita yang kebawa, dan itu udah sering kejadian. Mending selamatin diri sendiri daripada selamatin orang lain, tapi diri celaka. Kalau dalam perkara duniawi, kita selamatin orang lain dulu, baru diri kita. Tapi kalau dalam perkara akhirat, keimanan, selamatin diri sendiri dulu, baru orang lain. Jangan dibalik. Aduh, gak apa-apa saya imannya turun, asal saya bisa menyelamatkan teman saya. Enggak bisa gitu teman-teman. Dalam perkara akhirat tuh harus mendahulukan diri sendiri dulu, baru orang lain. Itu aja dari saya, makasih. Maaf sekali lagi kalau udah loyo banget teman-temannya. Hari ini ada 7 ceramah. Teman-teman silakan bisa hadir ke ceramah 3 yang tersisa, barangkali ada judul yang cocok yang teman-teman ingin dapatkan faedah dari saya. Jadi saya minta maaf ke panitia, kemarin minta 1,5 jam, saya nggak kuat gitu. Karena hari ini ada 7 ceramah dan harus save tenaga banget. Saya minta maaf ke panitia atas seluruh kesalahan saya dalam berucap, gaya yang mungkin ngeselin. Saya minta maaf teman-teman. Itu aja dari saya. Silakan. Baik Ustadz, ini kita juga terima kasih banyak Ustadz. Ustadz udah mau menyempatkan diri ini ke acara kajian kami. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sesi tanya jawab sudah selesai. Terima kasih sekali lagi Ustadz atas pemaparan dan jawaban dari pertanyaan rekan-rekan tadi. Semoga dari materi yang sudah disampaikan tadi oleh Ustadz, ilmu-ilmunya bisa kita jalankan di kehidupan sehari-hari ya. Kayak misalnya tadi menjalin persaudaraan dengan teman kita yang yang wujudnya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu. Semoga semuanya bisa kita jalani dengan baik sehari-harinya. Amin. Baik, sekian diskusi kita hari ini. Terima kasih sekali lagi Ustadz nih saya ucapkan kepada Ustadz Abu Takeru dan seluruh peserta atas partisipannya. Saya selaku moderator mohon maaf jika terdapat kesalahan saat memandu diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih moderator. Kita lanjut ke acara selanjutnya. Acara selanjutnya adalah pemberian kenang-kenangan yang akan diberikan oleh Kak Zaid, selaku Ketua Pelaksana Kajian Ramadan, yang diberikan kepada Ustadz Abu Takeru, selaku pemateri pada acara kajian Ramadan hari ini. Baik, kepada Kak Zaid, dipersilakan. Oke, sebelumnya suara saya pernah masuk? Sudah, Pak.
Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman, acara kajian kita pada pagi hari ini bisa terlaksana. Sebelumnya di sini saya mewakili teman-teman panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Abu Takeru yang sudah berkenan hadir dan mengisi materi dan membagikan materinya kepada kita semua. Semoga materi yang tadi telah dibagikan dari Ustadz Abu Takeru bisa bermanfaat bagi kita semuanya di masa depan nanti. Kemudian saya juga mewakili dari teman-teman, ada sedikit kenang-kenangan untuk Ustadz. Mungkin dari tim Perlab bisa menampilkan sertifikatnya. Sebentar. Dari tim Perlab, apakah sudah bisa ditampilkan? Baik, ini ada sedikit kenang-kenangan dari kita sebagai ucapan terima kasih atas partisipasinya dari Ustadz Abu Takeru sebagai pemateri pada kajian online Ramadan dengan tema yaitu kurma ukhuwah Ramadan penuh nikmat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kembali kepada Ustadz yang sudah bisa membagikan materinya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita semua telah mendengar kajian dari pemateri kita yaitu Ustadz Abu Takeru. Semoga kajian yang diberikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, Kak Alvin, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, kita mau jargon lagi nih buat teman-teman. Masih pada semangat gak ya kira-kira? Ya, baik Kak. Yuk semuanya on cam sama on mic lagi yuk. Kita bakal jargon lagi. On cam ya, biar wajah-wajah cantik dan gantengnya kelihatan. Ya, betul sekali. Yuk, on cam dulu yuk. Yuk teman-teman, on cam ya. Jargonnya masih ingat kan? Itu ada di kolom chat. Silakan dilihat. Oke Kak Alvin, langsung aja yuk. Kita udah pada on cam nih. Kita langsung jargon aja nih biar pada semangat. Ya, baik Pak. Seperti biasa ya, untuk gerakan kita lihat ke Maya dan saya akan memimpin jargonnya. Kalau kami bilang manisnya kurma, kalian bilang setara manisnya ukhuwah Islamiyah penuh hikmah. Baik, kita mulai ya. Siap Kak? Siap Kak Maya? Siap Kak. Sip. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Manisnya kurma. Setara manisnya ukhuwah Islamiyah penuh hikmah. Pada semangat ternyata nih, Calvin. Bagus. Ya, betul Kak. Alhamdulillah ya Kak. Alhamdulillah. Oke, lanjut aja kita ke acara selanjutnya, yaitu ada games. Ada games buat para peserta supaya para peserta makin semangat lagi nih.
Nanti gamesnya akan linknya akan di-share melalui kolom chat dari panitia ya. Para peserta bisa langsung mengakses linknya dan langsung segera join untuk memainkan gamesnya. Nah, ini dia. Nah, jadi gamesnya itu juga ada hadiahnya nih. Hadiahnya itu rahasia, tapi yang pasti bakal bermanfaat untuk yang bisa mendapatkan hadiahnya. Hadiahnya itu untuk 1 orang pemenang dengan skor tertinggi. Kayak gitu. Tuh udah ada, linknya udah ada di kolom chat, teman-teman bisa langsung join di link yang sudah diberikan dan juga langsung memulai gamesnya. Oke, baru ada 5 orang nih. 6. Ayo. Ada hadiahnya loh, lumayan buat beli takjil. Oke. Baru 22 orang yang join. Yuk teman-teman. Hadiahnya lumayan loh teman-teman. Hadiahnya bisa buat beli es buah. Ya, betul, Kak. Bisa buat buka ya, Kak? Betul. Lumayan. Oh Itu iya, masih 3-3. aku kasih spoiler nih. Jadi gamesnya ini akan tertera gamesnya ini, pertanyaannya ini berdasarkan sejarah-sejarah Islam. Jadi kita mau lihat nih siapa yang masih ingat sejarah-sejarah Islam, kayak gitu. Oke. Baru 48, kira-kira nanti bisa langsung dimulai. Tunggu sampai 60 kali ya, Kak. Kalau bisa semuanya join ya, teman-teman. Supaya bisa dapat hadiah juga. Oke, ada yang namanya aku tuh, aku. Siapa tuh aku? Ada yang angka juga, Kak. Iya, betul. 755. Siapa itu? Anonim. Yuk. Oke, langsung. Masih 57. Langsung mulai aja ya, Kak? Langsung mulai aja kali ya. Udah ada 59. Bisa langsung mulai, teman-teman. Ayo mulai. Wah, belum ada lagi ya. Oke. Wah, ini ingatannya masih semua nih pengetahuan tentang sejarahnya. Ayo. Ada Pak di peringkat pertama. Skornya sama. Wih, mantap banget nih, Kak. Wih, Firdaus memimpin. Kayaknya bakal Yo, dengan waktu yang tercepat yang bisa jawab bakal jadi pemenang. Jelas satu pemenang aja nih. Wah, peringkat pertama dari Kak Firdaus. Yang lain yang belum mulai bisa langsung segera mulai. Oh, disusul sama Kak Rohima. Wah, duel. Lagi sama Kak Angga dong.
Baik, untuk gamesnya kita tutup pukul 11:48 ya teman-teman. Baik. Games berakhir di pukul 11:48 ya teman-teman. Jadi segera mainkan gamesnya. Di ranking pertama ada Kak Indah. Apakah Kak Indah akan jadi pemenangnya? Atau murid lain? Waktunya sebentar lagi ya teman-teman. Yang belum selesai segera diselesaikan. Oke, udah 11:48 nih, Kak Alvin. Ya, alhamdulillah nih Kak. Kak Indah enggak tersusul nih Kak. Yang menang ada Kak Indah ya. Indah Ayuningsi. Iya, Ya, saya pihak panitia. Wah, tuh. Skor tertingginya ada Kak Indah Ayuningsi, yang kedua Kak Puji Vista, yang ketiga Kak Angga. Tapi yang dapat hadiah cuma Kak Indah aja ya, karena kita ngambil satu orang pemenang aja. Nanti hadiahnya akan dihubungi oleh pihak panitia. Bagi teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam games ini, terima kasih banyak ya. Baik. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut memainkan gamesnya. Kita lanjut aja ke acara selanjutnya. Acara selanjutnya adalah doa penutup yang akan dibacakan oleh Kak Krisna. Kepada Kak Krisna, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup acara ini, marilah bersama-sama kita berdoa untuk mengucap syukur atas kegiatan kita yang telah kita laksanakan hari ini. Saya Krisna Ananda Priyatama, izinkan saya untuk memimpin doa pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucap puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini, dengan penuh keakraban dan bahagia ini, kami hadir di sini, kiranya Engkau memberikan ridho-Mu dalam kajian Ramadan pada hari ini yang telah kami laksanakan. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berakhirnya kegiatan ini, kiranya ya Allah, Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua. Dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami.
perkenankanlah doa dan pinta kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya yaitu adalah foto bersama yang akan dipandu oleh Kak Suci. Baik, Kak Suci, dipersilakan. Baik, untuk teman-teman semua yang masih off-cam, dipersilakan untuk on-cam dulu ya. Kita ambil dokumentasi nih untuk kenang-kenangan. Oke. Yuk teman-teman yang masih off-cam, on-cam dulu yuk. Ayo teman-teman, silakan on cam ya. Ayo. Ayo sebentar kok. Kapan lagi nih kita foto bersama? Asik. Untuk teman-teman panitia, mohon bantuannya juga ya. Oke. Slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Sudah nih Kak Alvin, Kak Maya. Iya, terima kasih Kak Suci. Sama-sama. Baik Kak Maya, langsung aja ke acara selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu kita sudah mencapai acara di penghujung acara. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bisa meluangkan waktunya untuk acara kajian online pada hari ini. Kami selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Selanjutnya, marilah kita menutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga pembaca doa penutup majelis untuk mengakhiri kajian pada hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga acara yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami selaku pembawa acara, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk absen terakhir ya. Absen pulang. Jangan lupa untuk absen penutupnya ya. Linknya sudah ditaruh di kolom chat. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih teman-teman. Semuanya yang sudah hadir. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Amin, terima kasih kembali Kak. مولاي صل وسلم دائما